Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini kedatangan power 4 channel milik untuk mobil ya, merek ADS ini. Ini kasusnya kerusakan untuk bagian satelit. Ini normal ya. Bagian power ini yang untuk vokal ini normal, tapi bagian subwoofer itu mati ya, tidak bunyi. Cek kabel-kabelnya oke. Langsung aja kita akan bongkar dan kita cek, lihat dalamannya seperti apa ini. ADS berapa ini tulisannya ini. Oke, kita akan bongkar dan kita akan cek aja mesinnya seperti apa ini. Mesin sudah saya bongkar rekan-rekan. Ini penampakan untuk ADS nya ya, power ADS ini. Wah, ini pakai 4 ini ya untuk samping-sampingnya. Nah, ini 2 power. Oke, jadi saya akan pasang kabelnya dulu, kita cek. Karena untuk bagian power yang sebelah normal, untuk satelit vokal normal. Nah, ini untuk vokalnya ini normal untuk satelitnya. Bagian subwoofer ini power samping, berarti yang sini, bagian sini kayak kelihatannya. Nah, kita akan cek ya, masalahnya di bagian power atau di bagian tone kontrolnya ini ya. Karena kelihatannya juga masih bagus kondisi mesin. Seperti ini penampakannya. Oke, saya akan pasang dulu kabel dan kita akan coba cek pakai speaker kecil aja untuk pastikan ini kerusakan di bagian power atau di bagian tone-nya ini ya. Oke, saya akan pasang dulu untuk pengkabelannya. Oke, untuk penyambungan ya, karena kita ndak pakai audio mobil, jadi untuk penyambungannya ground negatif ya di sini, dan untuk 12 volt itu di jumper sama rem ya, tulisannya remote. Nah, remote dengan plus nyambung. Nah, ya di sini subwoofernya sudah ndak fungsi ya, semua kanal ini tidak ada suaranya. Yang ini normal untuk vokalnya bagian subwoofer ini. Oke, kita akan coba tes dulu kerusakan di bagian powernya atau bagian tone control. Oke rekan semuanya, mesin sudah dibongkar ya, bongkar total ya untuk memperbaiki power mobil ini. Karena langsung transfer ke body ya untuk pendinginannya. Jadi kita bongkar total. Oke, kita fokus ke bagian ini dulu ya, yang power bermasalah di bagian subwoofer di sini ya. Nah, di jalur sini karena 4 channel ya, yang bagian subwoofer 2 ini. Jadi kita otak-atik yang 2 ini aja. Ini untuk vokal ini oke, normal, tidak ada masalah ya. Kita fokus ke sini. Dan di sini saya temukan, nah rekan-rekan mungkin apa ya, kena air atau gimana ini bekasnya ini. Nah, kayak karatan ya. Kayak karatan. Ini saya akan bersihkan dulu pakai thinner ya, dan nanti kita akan biar mudah untuk pengecekan apakah ada jalur yang retak, karena dari komponen kelihatannya masih oke, tidak ada yang terbakar ya. Oke, saya akan bersihkan pakai thinner ini biar mudah untuk melihat sirkuit jalur-jalurnya dulu ini. Oke rekan-rekan, ini sudah saya bersihkan pakai thinner ya, lebih jelas kita melihat komponen baru kelihatan ya. Nah, di sini saya temukan di bagian power ini ya, solderan bagian final di transistor basis, transistor atau FET saya kurang tahu, nanti kita lihat aja. Ini kelihatannya timah tidak matang ya, kayak kepanasan. Nah, di sini kita akan lakukan penyolderan dulu di bagian, bentar kelihatan. Nah, di sini bagian powernya ini semuanya ini kita solder ulang ya. Kita cek juga di transistor ini. Kelihatannya ada retakan-retakan ya, banyak saja jumlah retakan juga di bagian tone kontrolnya ini. Nah, yang kelihatan mencurigakan kita solder aja. Oke, langsung saya akan solder ulang dulu semuanya yang saya curigai bermasalah ya, tanpa otak-atik yang lain. Oke, kita solder dulu. Oke rekan-rekan semuanya, sudah saya melakukan penyolderan ya. Jadi buat rekan-rekan mungkin yang punya kasus seperti itu ya, secara fisik komponen masih oke. Sekali lagi periksa jalur ya, jalur speaker. Nah di sini ini sudah saya blok ulang. Nah ini yang bagian tegangan yang kelihatan mencurigakan ya, karena mungkin juga panas juga yang dilewati. Nah tadi yang bagian final sudah saya solder ulang lagi semuanya. Dan di bagian tone sebagian juga saya nemukan retakan-retakan di sini.
sudah saya solder ulang ya. Jadi kita ndak otak-atik apa-apa, kita cuma menyalakan penyolderan ulang. Oke, dan kita tes dulu. Oke, di speaker udah ada hentakan ya, saya pakai speaker kecil untuk mencobanya aja. Nah di sini kelihatan apa enggak ini speaker ini. Nah sebentar ya. Oke ya, fokus ke speaker sekali lagi. Ini saya sentuh inputnya rekan-rekan. Nah bisa dilihat ya, ini sudah normal lagi ya tanpa ganti alat. Nah ini pada kanal 1 speaker satunya ya, perhatikan nih hentakannya cukup mantap sekali ini. Terdengar apa enggak berhubung saya pakai headset ini untuk buat video nih, tapi udah ya bekerja normal. Sekarang kita tes untuk power yang satu di kanan kirinya ya, di bagian subwoofer ini saya lepas, kita ambil speaker satu nih. Kemungkinan besar ini juga normal ya, karena cuman retakan-retakan tadi yang bermasalah. Saya pasang dulu. Nah bisa dilihat speakernya mantap ini ya. Kalau pakai subwoofer pasti dong 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 itu ya. Nah itu cukup kuat ini speaker kecil bekas TV Toshiba ini ada boxnya ini, mantap ini kelihatannya. Oke udah jadi, nanti kita rakit lagi. Sebelum saya rakit nih, buat teman-teman mungkin yang punya power atau jenis power mobil ya, transistornya pakai FET atau transistor biasa, bisa dilihat ini rekan-rekan. Saya bongkar sekalian aja. Alatnya seperti ini pakai FET atau transistor ya. Sebentar, tulisannya tidak begitu jelas untuk powernya. Bentar, ini FET atau transistor biasa, ini kelihatannya masih ori semua ya. Oh ini pakai TIP rekan-rekan untuk yang ini, TIP 41 ini, tapi modelnya kayak gimana ya, atau mungkin ori mungkin. Oke, TIP 4142 ini. Nah ini sama 4142 ini, jika bisa dikatakan sama ya, tapi lumayan loh ini. Saya coba di 12an ini tuh yang subwoofer berapa watt itu cukup geler. Pada ini TIP 4142 tapi mungkin ori ya, jadi suara oke. Nah seperti itu. Kita rapikan dan tentunya setelah tertutup kita tes lagi ya, dipastikan tidak ada masalah semua nih. Karena untuk power yang sini normal, untuk vokal satelitnya normal, yang bermasalah di bagian subwoofer ya, yang ini tadi ya. Oke, demikian sharing singkat di kesempatan malam ini. Jadi yang mempunyai kerusakan power dari fisik tidak ada yang terbakar ya, masih oke. Baik itu tadi bagian subwoofer atau bagian satelit, sebaiknya dibongkar terus dibersihkan dulu ya sebelum melakukan pengecekan biar jelas. Karena kalau sudah bersih ini kelihatan ya, ada retakan-retakan itu lebih jelas. Jadi cukup saya solder ulang di bagian tone control, juga bagian power yang menjadi indikasi problem sudah disolder ulang, dan semuanya ternyata udah oke ya. Jadi masalahnya cukup di solderan retak atau terlalu panas atau gimana ya, tapi semuanya udah terkondisikan. Oke, semoga manfaat. Sip.